kan di sela-sela kesibukan beliau sebagai calon anggota DPR RI datang ke Tiara tempat kita itu kan silaturahmi untuk bertemu dengan langsung dengan kawan-kawan di sini. Sebenarnya jarang momen itu, kita nggak tahu ke depan yang itu nak kan, tapi mudah-mudahan dengan momen itu bisa kita manfaatkan dengan waktu yang YouTube lah kan, kita dapat mudah-mudahan ada sedikit istilahnya cerita-cerita lah di antara kita yang bisa kita bawa ke depan yang kemudian yang perlu kita sampaikan bahwa beliau calon dari anggota DPR RI dan beliau konsen sekali dari sebagai pengusaha muda Indonesia, Ketua HIPMI Kalbar ya, Ketua HIPMI Kalbar kemudian beliau juga banyak usaha-usaha lain yang mudah-mudahan kedepannya ketika kita itu bisa dimatchingkan nanti semuanya program-program beliau, dan pastinya kita di Kopasulu kita butuh sosok seperti beliau, terutama beliau sempat membahas masalah hilirisasi keraton kemarin kan, jadi mudah-mudahan kedepannya beliau jadi, dan ini paman saya memang beliau pelaku keraton dari awal sekali beliau, dan memang sempat masuk TV Cina mulai ini sempat masuk, jadi kita memang fokus sekali beliau soal keraton ini juga Wajah Pri ini memang pemain keraton memang sampai sekarang juga masih kan, ada beberapa, terus ada juga kawan-kawan kita dari ya, Tampang yang kau sebut seperti kan, ada juga beberapa dari sini gitu kan, dan mudah-mudahan lah kedepannya barang ini nanti bisa diperjuangkan oleh terutama Bang Alok, Bang Pulang ketika sudah di Senayan nanti, banyak aspirasi kita di Kalbar ini, potensi-potensi kita bisa digali baik secara hukum, kesahannya, kelegalannya gitu kan, baik secara pemasarannya, baik secara perizinan ekspor dan sebagainya. Mudah-mudahan kedepannya ini kita bisa matchingkan dengan beliau, dan beliau insyaallah siap untuk memperjuangkannya nanti kedepannya terkait potensi sumber daya alam yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kopasulu. Baik, itu sedikit kenal saya. Mudah-mudahan beliau nanti kita sama-sama doakan bisa jadi, dan yang pastinya beliau sampai datang sini untuk memperkenalkan dengan kenalan dengan kita gitu kan, sudah kemarin kalender baju atau baleho. Kalau mungkin dan juga langsung sampaikan, mungkin kalau kita buat kayak desakan di sini kita desak menggulang, mungkin kan ada yang satu atau dua pertanyaan singkat nanti boleh kalau mau yang ditanyakan yang mana. Oke, saya rasa itu dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang saya hormati, Abang kita, Bang Caleg kita, Dapil, dan Bangsa itu pelaku ekonomi keraton, dan teman-teman sekalian yang berjuang untuk perekonomian yang ada di Kopasulu. Terima kasih semua, saya sangat terima kasih karena udah diajak ngopi bareng di sini. Kalau bisa kita Kopasulu ngopi bareng apa namanya? Sudah sama-sama. Ngampung-ngampung. Sama kayak kita. Ngampung-ngampung. Jadi memang salah satu konsep saya kenalkan diri dulu ya, nama saya Gulam Muhammad Saron. Saya kebetulan di HIPMI menjadi ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk Kalimantan Barat. Kalau di sini ada ibu tuh nih. Nah, ini wakil sekretaris saya kalau di HIPMI. Makanya ngikut kemana-mana deh. Jadi itu kebetulan kayak di HIPMI kan kita punya jaringan bagus. Bahkan saat sekarang ada 4 menteri yang kebetulan asalnya dari HIPMI. Yang pertama itu Bang Bahlil, sekarang jadi Menteri Investasi. Yang kedua Bang Sandiaga Uno, Menteri Ekonomi, Pariwisata Ekonomi Kreatif. Yang ketiga ada Bang Erick Thohir, Menteri BUMN. Dan keempat yang paling muda itu Dito Aryo Tejo, Menpora. Betul, kalau dia kadernya HIPMI Jaya Jakarta. Jadi itu yang membangun supaya jaringan kita makin bagus. Karena kalau kita lihat, kalau kita pengusaha tidak punya hubungan yang baik sama kekuasaan, agak susah. Karena kita harus bisa membedakan. Kalau kita mau sukses, itu ada pertama tuh bayi nasib. Bayi nasib nih, ini
karena kita kerja keras, karena kita mendapat keberuntungan dalam bisnis, itu namanya bayi nasib. Ada bayi nasab. Kalau bayi nasab ini karena orang tua kita kaya. Ini orang bilang katanya kaum dehet. Kalau bahasa kerennya kaum dehet. Jadi kaum dehet ini orang tuanya yang kaya, anaknya menikmati uang yang ada dari orang tuanya. Ada satu lagi namanya kaum rich. Kaum rich ini orang yang berjuang dari bawah jadi orang punya uang. Atau ada, kalau ini boleh dibilang kayak kaum dehet. Karena bapaknya udah ada bisnis, ya dia tinggal melanjutkan bisnisnya, tapi di tangan dia bisa berkembang. Kalau kayak saya nih, orang yang dari tidak punya, dia orang yang memulai sesuatunya dari nol, dari kecil, dari mulai jualan pulsa tahun 2007 hanya kios 32 kali 3 di Simpang 4 Polres Simpang. Itu waktu kuliah saya jualan air tahu. Orang banyak tidak percaya kalau saya jualan air tahu di waktu kuliah. Kalau bulan puasa itu jualan kelapa, jualan mercon itu, itu banyak tidak percaya. Tapi itulah yang saya lakoni. Kalau di Sintang, orang pasar semua Jangan ambil foto. tahu. Dan ambil foto. Saya lakoni sehingga saya bisa mencapai hal ini. Nah, antara nasab dengan nasib, ini harus kita bisa jadikan satu. Jadi kolaborasi dengan jalur kekuasaan pemerintahan. Nah, itu menjadikan satu desain sehingga kawan-kawan yang berjuang di sini nanti bisnisnya akan lebih gampang. Contoh yang paling gampang ini, Kratom, kan? Kalau Kratom, kenapa saat sekarang kalau kita tidak ada jaringan bagus sama pemerintah, Kratom sudah lama kan? Saya tanggal 13 November kemarin, berarti hitungan hampir 3 bulan yang lalu. Kebetulan Bang Hamid telepon saya pas saya di Amerika. Telepon minta tolong ngomong sama Pak Jokowi supaya Kratom ini jelas puri. Karena saya ngitung gini, Kratom di tahun 2022 tercatat di bea cukai itu nilai ekspornya 10.000 ton. Harga Kratom di Amerika kalau kita jual gelondongan itu $6,5 sampai $7 per kilo. Berarti di situ ada, kalau $7 berarti ada sekitar 70 juta dolar uang yang didapat. Kalau dihitung 70 juta dolar itu berarti nilainya kan 1 triliun nilai uang. Jadi luar biasa sekali potensinya. Ini dinikmati tidak sama petani-petani dan pemain ini? Jadi kan tinggal dinikmati. Apalagi saat sekarang harga jatuh itu kalau itu kan harga bagus. Nah, cara satu-satunya supaya barang ini bisa kita angkat dan harganya pelan-pelan itu dengan ngatur tata niaga. Dengan tata niaga Kratom yang kita buat, nanti kebetulan alhamdulillah kemarin waktu tanggal 24 sudah ada rapat terbatas antara Menteri Kepala Staf Kepresidenan, yaitu Menteri Perdagangan, BNS untuk membahas regulasinya. Sehingga nanti petani-petani Kratom akan lebih aman. Ada jaminan untuk masa depan. Tapi ingat, kalau menurut saya gini, kita kalau bisnis tidak boleh menaruh telur itu sama keranjang yang sama. Jadi tidak boleh kita kalau hanya kerja Kratom, semua lahan tanam Kratom, tidak boleh.